Pengingkaran terhadap nikmat Tuhan, wahai kekasihku, terkadang manifestasinya terasa dalam diri kita, berupa kebosanan. Dalam hidup memang perlu optimis, bukan berarti menunggu akan mekarnya bunga-bunga, tetapi sebelumnya tidak pernah menanam. Penghinaan yang dilemparkan teman-temanmu terhadap diriku, wahai kekasihku, sampai sekarang masih tersangkut di kerongkonganku. Ditelan susah dan muntahkan juga sulit. Yang dapat aku lakukan hanya ingin kulupakan. Ternyata masih ada sekarang ini orang-orang yang otaknya masih bersih, belum terkontaminasi oleh peradaban materialisme, yaitu orang-orang dungu dan orang-orang gila. Terlepas dari pendapat orang lain, mau setuju maupun tidak, termasuk berbagai komentar mereka, semuanya aku abaikan. Yang penting cintamu semakin bersemi. Yang paling penting lagi, yang harus engkau ketahui, wahai kekasihku, adalah bahwa cintamu yang bersemi ini merupakan sumber inspirasi, mendorong jiwa berkreasi dan terus melakukan pembaruan. Ini yang sangat aku rasakan. Karena dulu ketika hatiku hampa tanpa cinta, aku merasakan hatiku persis seperti gua, gelap gulita dan lembab, tidak pernah terkena sinar matahari. Aku sangat merasa nyaman tinggal di dalam hatimu, wahai kekasihku. Tidak lebih aku ini seorang imigran, numpang tinggal di negara orang lain. Sekarang hatimu sudah menjadi tanah airku. Selagi kita masih tinggal di alam dunia, maka pasti semuanya bersifat sementara. Kebahagiaan sekarang yang kita bangun bersama teman-teman akan berakhir dengan gelinang air mata nanti pada saat kita berpisah. Mungkin selama ini engkau terheran, mengapa aku tidak pernah menunjukkan kesedihan dalam hal apapun. Kesedihan bagiku seperti pandemi akan menular kemana-mana. Oleh karena itu perlu diisolasi. Lagi pula aku tidak ingin mengajakmu bersedih hati, melainkan aku ingin mengajakmu membangun kebahagiaan bersama. Orang lain bebas, silahkan menilai diriku. Hanya saja yang menjadi dasar penilaian adalah apa yang aku lakukan, bukan apa yang aku pikirkan. Apapun selagi masih dalam pikiran, namanya adalah proposal. Untuk membuat efek jera kepada pelaku kejahatan, dengan mudah caranya dengan hukuman yang berat, tetapi menyelesaikan masalah tidaklah mudah. Kebenaran akan bersembunyi pada saat terjadi perselisihan, tetapi kebenaran tidak akan hilang. Aku menduga teman-temanmu sekian banyak itu hampir tidak lagi dapat memaknai kesetiaan, ketulusan, dan kemesraan, karena otak mereka keracunan sehingga tidak berfungsi. Andaikan keinginan kita dikabulkan Tuhan, lalu kita menikah, maka sebaiknya kita tidak tinggal di kampung ini. Aku merasa tidak nyaman, namun demikian kita tetap biasa saja. Tidak usah ada rasa benci dan dendam kepada siapapun. Keberadaanmu di kampung ini, wahai kekasihku, adalah ibaratnya seperti mutiara terbenam dalam lumpur. Silahkan engkau yang memilih mau tinggal di mana. Aku selalu berada di sampingmu, sahutmu dengan penuh rasa mantap. Memang tempat tinggal bukan persoalan substansi, tetapi sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas hidup. Di samping itu, hidup adalah limpahan kenangan yang bermuara pada lupa. Sedangkan kematian adalah hakikat yang melekat. Yang penting dalam hidup ini, wahai kekasihku, jangan pernah engkau merasakan dirimu terhinakan dalam kondisi apapun.
Engkau harus selalu tegar menatap masa depan. Rendah hati, sangat terpuji, tetapi menghinakan diri adalah biang kela di segala musibah. Seperti halnya aku tidak pernah menunjukkan kesedihan kepada siapapun. Demikian pula hendaknya engkau juga jangan berharap. Ada orang yang berbela sungkawa dan basa-basi. Sebaiknya engkau telan saja pahit dan getirnya hidup ini sendirian. Tidak usah banyak bicara. Yang hebat bukan banyaknya teman di sekitarmu, wahai kekasihku, tetapi yang hebat itu mereka datang kepadamu tanpa engkau panggil. Yang hebat itu teman yang menepak pundakmu memberi semangat, padahal engkau tidak pernah bercerita tentang kesusahan hidupmu. Aku masih ingat betul, wahai kekasihku, masa laluku yang telah kuhambur-hamburkan, tidak kumanfaatkan dengan baik. Tetapi sekarang setelah cintamu bersemi di hati ini, hasrat untuk hidup bangkit kembali, ingin menggapai banyak cita-cita bersamamu, untuk memulai dengan langkah baru dan memproklamirkan ide-ide baru, banyak menimbulkan kekhawatiran pada orang lain. Tetapi juga sebaliknya, semakin banyak penderitaan yang kita hadapi, otak kita semakin cerdas dan bijaksana. Apa saja yang ada di tangan orang lain selalu terlihat lebih besar daripada yang ada di tangan kita. Sepiring nasi di tangan orang lain nampak lebih berharga dari sepiring nasi yang ada di tangan kita. Jangan engkau ceritakan kepada siapapun, wahai kekasihku, bahwa di dalam dirimu sedang ada api menyala, sehingga engkau merasa panas hati. Bila ditanya orang, jawablah sambil tersenyum. Ini api unggun, aku sedang camping bersama teman-teman. Yang penting bagiku bukan paras yang cantik. Memang, engkau cantik sekali, tidak dapat disangka lagi. Akan tetapi yang paling menarik bagiku adalah kepolosanmu. Bola matamu yang bening seperti tidak menyimpan dosa-dosa. Setelah cinta terpadu, wahai kekasihku, aku merasakan banyak perubahan dalam diriku. Keberadaanmu di hatiku betul-betul membawa perubahan besar-besaran. Dulu aku terpenjara dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Aku masih sering melakukan sesuatu yang seyogyanya tidak aku lakukan. Memahami segala sesuatu secara berlebihan dan merasakan dengan sangat mendalam, malah justru membuat hati tidak nyaman. Adapun ketika kita masih sering melakukan kesalahan, tidak membuat kita kecewa. Semua kesalahan dapat saja menerima ampunan. Ketika kita terjebak melakukan kesalahan, ada untungnya kita akan terdorong untuk memahami hakikat kehidupan ini. Yang membuat kita kecewa berat adalah sikap keras kepala mengingkari kesalahan, tidak merasa bersalah, dan selalu merasa benar. Kesulitan yang melekat pada diriku, wahai kekasihku, adalah karena aku terlalu berlebihan dalam memahami segala sesuatu. Sehingga aku sulit sekali untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi, kapan aku bisa menemuimu? Tanyaku kemudian. Terserah saja, hanya kukira lebih cepat lebih baik. Jawabmu cepat.